Selamat malam kepada saudara dan saudari sekalian yang dari Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui acara ibadah malam kita melalui Zoom. Pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei, kita bersyukur kita dapat berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan dan dapat memperoleh kekuatan dari firman yang akan menjadi pelita bagi kaki kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga melalui tentu saja kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan seperti biasa kita akan membaca pelajaran sekolah Sabat, ada satu tambahan yang mungkin saya akan dapat berikan, dan kemudian kita akan berdoa bersama dengan pokok-pokok doa yang dapat Anda bawakan bagi yang di Zoom. Silakan angkat tangan untuk memberikan kesaksian ataupun hal yang dapat kita doakan. Dan bagi saudara-saudari yang bergabung melalui live stream, eee, Anda dapat mengetik di dalam kolom komentar di live stream Anda. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang saudari Jini atau Iin Nainggolan Saintolar untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Iin. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, pada sore yang indah ini kami datang lagi kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas pimpinan-Mu sepanjang hari dalam segala aktivitas kami. Engkau telah tibakan lagi kami hari ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara renungan sekolah sahabat kami pada malam ini. Bersama-sama dengan kami maupun pendeta yang akan membawakan dan memimpin akan diskusi sekolah sahabat ini, agar dia dapat Roh Suci-Mu dari surga menaungi dia Tuhan, agar dia dapat berkata-kata dengan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Begitu juga kami yang mendengar, dimanapun kami berada, kami memperolehkan berkat firman-Mu hanya yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, menyertai kami semua. Dengar dan sempurnakan doa kami. Seluruh kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Iin yang sudah membuka dengan doa. Baik, pelajaran kita pada malam hari ini berjudul Waktu dan Penciptaan. Nah, sebelum saya mulai membaca, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan agar kita dapat memahami apa yang sebenarnya sesungguhnya penulis pelajaran sekolah sahabat kita ini ingin capai atau apa yang dia ingin kemukakan. Nah, bagi kita yang dari Asia atau Afrika atau yang berasal dari dari bagian eee, istilahnya bumi bagian selatan ya, waktu itu adalah sesuatu hal yang kita nilai bukan secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Jadi pada saat kita berbicara tentang waktu, kita melihat apa yang kita isi dengan waktu itu. Kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol sampai berjam-jam tanpa ada masalah, karena bagi kita disitulah persahabatan kita, disitulah eee eee kualitas kebersamaan kita itu dapat kita lihat. Tetapi beda dengan orang-orang yang di daerah barat. Mereka yang dari hidup di negara-negara bagian utara ya, seperti di Amerika, Eropa, waktu itu adalah apa ya, emas atau time is money, ya, waktu itu adalah uang. Jadi mereka itu sangat particular dengan apa ya, dengan waktu. Jadi mereka tidak bisa menerima adat istiadat kita di timur seperti jam karet atau hal-hal, karena bagi kita ya yang penting kebersamaan itu ya, tetapi bagi mereka tidak. Waktu itu penting. Jadi mereka sangat apa ya, melihat waktu itu sebagai satu hal yang sangat-sangat penting. Jadi mereka tidak terima atau kurang begitu apa ya, menerima kalau apa ya, ada keterlambatan, entah itu dalam mengenai hubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dan lain sebagainya. Mereka ingin agar supaya kalau bisa ada waktu yang tepat, kita bisa tahu kapan dia datang dan lain sebagainya ya. Walaupun Alkitab kita tahu menyatakan kita tidak bisa tahu waktunya. Tetapi bagi orang di dunia barat yang sangat terobsesi dengan waktu, begitu mereka melihat waktu itu tertulis dalam Alkitab, mereka mencoba untuk apa ya, mensinkronisasikan dengan pemahaman mereka tentang waktu. Jadi misalnya, mereka melihat bahwa usia bumi ini adalah jutaan tahun, dan mereka mulai melihat bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa usia bumi ini jutaan atau miliaran tahun. Maka mereka mulai menyusun apa ya, bagaimana geokronologis, bagaimana kita melihat batu-batuan dan kita nilai
seberapa usia batu-batuan tersebut dan kita bisa menilai usia bumi kita. Jadi usia itu menjadi satu bagian yang penting sekali bagi mereka. Dan mari kita lihat, pada saat mereka melihat penciptaan, kejadian, mereka mencoba untuk sinkronisasikan dengan Alkitab, maka mereka katakan bahwa Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 dan Kejadian 1 ayat 3 itu ada gap-nya, ada perbedaan-perbedaan waktunya. Nah, ada yang dapat kita diskusikan, tetapi itu bukan lihat waktu ya, kita lihat. Jadi selalu ada gap. Kenapa? Karena tidak mungkin. Tidak mungkin berdasarkan batu-batuan ini usia bumi ini hanya 6.000 tahun dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi untuk membawa pemahaman kita, apa yang akan saya baca, kita melihat bahwa orang-orang di dunia barat itu sangat mementingkan tentang waktu dan berbeda dengan kita yang dari dunia timur. Jadi pada saat mereka membaca Alkitab, maka mereka melihat bagaimana caranya mensinkronisasikan waktu-waktu yang ada di dalam Alkitab. Nah, atas dasar inilah mari kita masuk ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau kita membaca Kejadian 5 dan Kejadian 11, kita akan mencoba, Anda dapat membaca dan menjawab pertanyaan ini. Bagaimanakah Alkitab melacak sejarah umat manusia dari Adam hingga Nuh dan dari Nuh sampai Abraham? Nah, cara pelacakannya adalah seperti kalau kita lihat ya, saya tidak baca semuanya. Di dalam Kejadian 5, mereka melacak itu dengan cara begini ya. Mereka baca Kejadian 5 ayat 1, mulai kita baca ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi 130 tahun lahirlah apa? Set. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Jadi 800 plus 100 apa? 130 ya 930 kurang lebih ya. Itu kalau kita berhitung-hitungnya ya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki dan apa? Perempuan. Jadi setelah Set 800 tahun. Lalu sesudah itu ada anak laki-laki dan apa? Perempuan. Jadi sesungguhnya umurnya berapa dong? Ya. Kalau setelah Set 800 tahun tapi sesudah itu masih ada apa? Anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia apa? Mati. Nah, itu jelas ya, masih jelas. Lalu kemudian setelah Set hidup 105 tahun ia memperanakan Enos dan Set masih hidup 870 tahun setelah ia memperanakan Enos dan seterusnya ya. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini ahli-ahli Alkitab mulai melihat apa ya, dari kira-kira dari Kejadian sampai Abraham sampai zaman Nuh itu kurang lebih berapa tahun. Jadi mereka berdasarkan Alkitab kita ini kita dasarkan dari bahasa Ibraninya itu Masoretic Text. Ya, pada dasar mulanya ya, pada Masoretic Text. Tetapi Masoretic Text ini Alkitabnya Yesus pada saat itu ya mungkin Anda dapat pelajari nanti ya, mungkin saya bikin bingung sedikit, tapi di zaman Alkitab Yesus itu ada fragmen yang sebelum daripada Masoretic Text, tetapi ada yang lengkap juga adalah yang kita kenal dengan Septuaginta. Septuaginta itu sebenarnya 70, tetapi menurut tradisi itu 72 ya, 72 tapi kurang lebih 70. Lalu ada satu lagi ya, Samaritan Pentateuch yang walaupun hanya untuk 5 kitab Musa. Tetapi dari ketiga sumber ini kalau kita para ahli Alkitab mereka selidiki ternyata ada apa? Ada perbedaan. Pentateuch katakan sekian jumlahnya, Masoretic Text katakan sekian. Jadi bagi orang-orang teolog barat mereka akan jadi apa? Bingung. Wah, bagaimana caranya ini supaya benar? Nah, itulah sebabnya kita memiliki pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Mari kita terus baca. Ada satu hal yang membuat silsilah ini unik dalam Alkitab, yang mengandung unsur waktu, sehingga beberapa pakar menyebutnya dengan istilah yang tepat, yaitu kronogenealogi. Kronologis secara apa? Ya, waktu, dan genealogi artinya silsilah. Waktu daripada silsilah tersebut. Hal ini mengandung mekanisme yang saling terkait antara informasi yang cepat dengan suatu rentang waktu. Sehingga ketika
Orang-orang pertama hidup sekian tahun, ia memperanakan orang-orang kedua atau anak-anaknya. Dan orang-orang pertama setelah memperanakan orang kedua, hidup sekian tahun, lalu ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Lalu Kejadian 5 menambahkan frase, jadi orang pertama seperti Adam yang kita baca tadi, mencapai umur sekian tahun. Sistem yang saling terkait, yaitu dia lahir, dia hidup, lalu anaknya lahir, lalu sesudah itu dia hidup lagi, ada lagi anak-anak lainnya. Jadi sistem terkait ini mencegah penghapusan generasi tertentu atau menambahkannya. Jadi dengan kata lain, penulis kita katakan bahwa sistem ini sudah cukup tepat, literal. Ya, jadi sudah betul Adam itu umurnya 900 apa? 930 tahun. Itu dinyatakan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita ya. Jadi Kejadian 5 dan 11 berisi keturunan yang berkesinambungan sebagaimana dikuatkan oleh 1 Tawarik 1 ayat 18 sampai 27 di mana tidak ada generasi yang ditambahkan atau hilang, tidak ada gap di antara mereka, tidak ada gap seperti saya katakan tadi. Ahli-ahli teologi kritis mereka lihat ada gap antara Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 dan Kejadian apa ya? Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 3 ya. Ada gap ya. Mari kita lihat terus. Jadi tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang ya. Dalam cara inilah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Selama hampir 2000 tahun, para ekspositor Yahudi dan Kristen telah menafsirkan ayat-ayat tersebut untuk menggambarkan sejarah dan dengan cara yang akurat untuk menentukan tanggal air bah dan umur bumi. Setidaknya sejak dari 7 hari penciptaan sebagaimana digambarkan dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Dalam beberapa dekade terakhir ini, ada upaya untuk menafsirkan kembali Kejadian 5 dan 11 agar sesuai dengan usia yang lebih lama. Sesuai dengan tentunya ya, ujung-ujungnya sesuai dengan teori evolusi ya. Menghubungkan dengan usia yang lebih apa ya? Usia yang lebih lama sebagaimana dianjurkan oleh beberapa penafsiran data arkeologis dan historis oleh manusia yang dapat berbuat salah. Ini menimbulkan pertanyaan serius atas kehandalan catatan Alkitab. Jadi kalau sampai Kejadian 5 sampai 11 itu bukan berisi data yang akurat tentang umur Adam, umur daripada Set, umur Terah, umur dan sampai Nuh ya. Kalau itu tidak berisi umur yang akurat, maka Alkitab punya keabsahan, Alkitab punya kehandalan itu diragukan. Jadi inilah yang coba untuk dicegah oleh penulis Alkitab kita. Tetapi jika kita ingin memahami konsep Allah tentang waktu dan perkembangannya dalam sejarah, kita harus mengakui bahwa kedua pasal ini, kedua-duanya secara historis maupun teologis, menghubungkan Adam dengan umat manusia lainnya dan Allah dengan manusia dalam jangkauan ruang dan waktu. Jadi Kejadian 5 dan 11 ayat 10 sampai 26 menyediakan kerangka waktu dan rantai manusia yang menghubungkan umat Allah dengan manusia yang Allah ciptakan sebagai klimaks dari peristiwa penciptaan 6 hari di planet ini. Seperti yang ditulis oleh Gerhard Hassel, The Meaning of the Chronogenealogies of Genesis 5 dan 11. Meskipun teks-teks dalam perjanjian lama ada karena alasan baik dan penting, apakah ya yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dan Titus 3 ayat 9 yang perlu kita perhatikan ketika berbicara mengenai teks-teks seperti itu. Jadi sekali lagi teks-teks ini menjadi pusat perhatian orang-orang teolog-teolog di dunia barat dan mereka mencoba untuk melihat apakah waktu yang tepat, usia yang tepat itu akan menentukan keabsahan, kehandalan catatan Alkitab atau tidak. Apakah iman kita itu terpaut kepada catatan umur-umur yang harus tepat atau tidak. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya ingin mengundang saudari Eti untuk membaca pertama dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dan Titus 3 ayat 9. Boleh tolong Eti di on dulu dia punya itu mikrofon ya, silakan. Ya, silakan.
1 Timotius 1 ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya. Titus 3 ayat 9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan perlengkapan mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi lihat di sini, Rasul Paulus bahkan sudah mengamarkan kalau kita terfokus kepada silsilah, kepada umur ini, umur itu perlu, tetapi tidak terlalu perlu untuk apa ya, perkembangan iman kita. Ya, jadi ada perlunya, tetapi perlunya itu nanti kita lihat bagaimana ini dapat apa ya, menunjukkan bahwa keabsahan adanya seperti penulis pelajaran sekolah sahabat, keabsahan kesinambungan antara hubungan Allah dengan umat manusia. Jadi perlu ada itu dia. Tetapi kalau kita hanya terfokus kepada itu menurut Rasul Paulus tidak terlalu apa? Berguna. Nah, mari saya coba jelaskan. Saya jelaskan, ini cukup sangat menarik ya. Artinya mungkin bagi saya agak sedikit menarik, tapi tidak tahu kalau kita, mudah-mudahan Anda juga akan melihat hal yang menarik yang dapat kita pelajari di sini. Jadi, bagi teolog-teolog barat yang mencoba untuk melihat silsilah, mereka katakan silsilah itu tidak sesuai dengan umur bumi. Jadi caranya mereka untuk mensupport pandangan mereka, mereka katakan bahwa ada gap. Mungkin saja di dalam Kejadian 5 dan Kejadian 11, di antara seorang ayah dan anaknya dan silsilah seperti saya katakan tadi, gantinya dikatakan si A melahirkan B, tetapi gantinya si A melahirkan B, mereka katakan si A pada akhirnya meneruskan keturunannya itu muncul di B. Jadi antara A dan B itu sebenarnya ada apa? Ada beberapa lagi keturunan. Jadi bukan A melahirkan B, tetapi si B ini adalah nenek moyang dari A. Anda lihat situ. Jadi atau si B ini adalah jalur keturunan dari si A. Jadi kalau saya katakan si A melahirkan B, berarti B itu anaknya siapa? Anaknya si A. Tetapi kalau saya katakan B itu adalah keturunan dari si A, berarti di antara B dan A itu ada beberapa apa? Ada masih beberapa tingkatan, beberapa anak. Jadi bisa saja itu menjadi cucu. Dan misalnya kita tahu bahwa Raja Belshazzar di Daniel itu dia bilang Nebukadnezar itu adalah ayahnya. Padahal itu bukan ayahnya. Belshazzar itu adalah cucu daripada apa? Cucu daripada Nebukadnezar, ya. Jadi kronologis ini diperdebatkan begitu hebat karena mereka ini buktinya begini. Nah, ada bukti lain. Ada bukti lain, ya. Yang mana ahli Alkitab yang kontemporer yang mempertanyakan mungkin ada gap. Tetapi bagi penulis pelajaran sekolah sahabat kita tidak ada gap. Penulis sekolah sahabat kita itu bernama Michael Hassel. Michael Hassel itu adalah anak daripada Gerhard Hassel. Gerhard Hassel itulah yang membuktikan bahwa genealogi dari kitab Kejadian 5 dan 11 itu sah. Artinya si B betul-betul anak di si A. Jadi Gerhard Hassel itu terkenal di dunia ini di antara para peneliti Alkitab, diakui dia karena dia berhasil dengan bukti-buktinya, dia membuktikan bahwa genealogi atau silsilah keturunan dari Kejadian 5 dan 11 itu betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi anaknya Michael Hassel dan keponakan daripada Gerhard Hassel atau saudara sepupu daripada Michael Hassel yaitu Frank Hassel, mereka berdua lah yang menulis pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi mereka menyatakan itu ya. Tetapi mari kita lihat sekarang sudut pandang peneliti-peneliti Alkitab yang melihat sebenarnya mungkin saja ada gap. Kenapa? Oke, mari kita baca ya. Kita baca Kejadian 1, Matius, bukan Kejadian ya. Kitab Matius 1, silakan buka Alkitab Anda ya. Matius 1, ayatnya yang ke-8 ya. Matius 1, ayatnya yang tunggu ya saya akan lihat. Ya oke, ayat ke-8 ya. Matius 1 ayat 8. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, dan Yoram memperanakan Uzia. Oke?
Jadi yang pertama ayat Matius 1 ayat 8 berkata ada Raja Yehuda. Ini silsilah Yesus dari siapa? Dari Yesus Kristus, dari Abraham. Jadi dia ada silsilah Yesus Kristus. Di ayat 8 katakan apa? Anda buka Alkitab Anda ya. Mari kita Bible study dulu kali ini ya. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, dan Yoram memperanakan Uzia ya, atau Amazia. Mari kita baca. Tolong buka Alkitab. Mari kita baca 1 Tawarik 3. 1 Tawarik 3 ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12. 1 Tawarik 3 ayatnya yang ke-11 sudah? Mudah-mudahan Anda sudah buka Alkitab Anda ya. 1 Tawarik 3 ayat 11 sampai dengan 12. Anak orang ini ialah Yoram. Anak-anak orang ini adalah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak-anak ini ialah Amazia. Ya. Dan anak-anak orang ini adalah Azaria. Anak-anak orang ini adalah Yotam. Oke, ini raja-raja ya. Jadi dengan kata lain kita lihat di sini dari ayatnya yang apa ya? Asa betul ayat 10 katakan demikian. Oke, mari saya ulangi ya. Saya ulangi dari ayat 10 ya. Keturunan Salomo ialah Yerobeam. Anak-anak ini adalah Abia. Anak-anak daripada Abia adalah Asa. Jadi pertama Salomo punya anak adalah Rehabeam. Lalu anak Rehabeam adalah Abia. Anak daripada Abia adalah Asa. Lalu anak daripada Asa adalah Yosafat. Ya, Yosafat. Lihat Yosafat. Setelah Yosafat siapa? Setelah Yosafat Yoram. Betul kan? Kalau kita kembali ke Matius, anak daripada Yosafat siapa? Ayat 8 tadi. Ya. Ayat 8. Siapa anak daripada Yosafat? Yosafat memperanakan Yoram. Matius katakan, Yosafat memperanakan Yoram. Lalu langsung di sini Yoram memperanakan apa? Uzia. Di Matius, Yoram memperanakan Uzia. Lalu kalau kita lihat, kita ulang lagi tadi ya. Saya ulang lagi supaya kita pakem istilah di pikiran kita ya. Anak daripada Yoram di sini adalah apa ya? Bukan seperti di Matius langsung apa ya? Di Matius ayat 8 langsung Uzia, tetapi anak daripada Yoram adalah apa? Ahazia, anak Ahazia adalah Yoas, dan anak daripada Yoas barulah apa? Amazia atau nama lainnya adalah Uzia. Jadi ada dua keturunan yang apa? Dua keturunan yang hilang di sini. Jadi berdasarkan Matius, inilah dibawa oleh teolog-teolog Alkitab modern saat ini. Mereka bilang, lihat Matius aja itu ada yang dikurangi. Ada gap. Ada gap antara, di dalam ayat yang 11, ada gap antara Yoram dan apa? Uzia atau Amazia. Ada dua lagi raja yang hilang. Kenapa itu? Ya kalau itu bisa terjadi di Matius, maka ini bisa terjadi di Kejadian 5 dan Kejadian apa ya? Kejadian 11. Nah, kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana kita mencoba untuk menjawabnya? Ya. Bagaimana kita mencoba untuk menjawab hal ini? Jadi ada tiga, dengan kata lain ada tiga nama yang di skip di sini ya. Jadi apa yang dapat kita jawab di sini? Ya. Apakah bisa di dalam kitab Kejadian 5 ayat Kejadian 5 dan Kejadian 11 itu betul-betul literal, lalu di Matius ini ada tujuannya. Kalau di Matius ini sampai ada tujuannya, apa itu tujuannya di dalam kitab Matius ini? Kenapa sampai harus ada yang di skip? Nah, tujuannya itu sudah dituliskan di dalam kitab Matius. Kenapa? Ini dia jawabannya. Salah satu jawabannya, yaitu Matius 1 ayatnya yang ke-17 ya. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Abraham sampai Daud ada berapa? 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kemana?
sampai ke Kristus. Kenapa 14? Karena kalau nama Daud itu diberi angka, nama Daud itu 14 jumlahnya. Ya, atau ada nomor, kalau A itu 1, B itu 2, dan sekian ya. Jadi kalau menurut perhitungan numeriknya Yahudi, maka Daud itu 14. Jadi penulis kitab penulis kitab Matius ini sengaja menulis 14, 14, 14, dan supaya digenapkan 14 itu ada yang harus apa? Ada yang harus di-skip. Karena tujuannya bukan supaya secara mendetail. Tujuannya agar kita melihat kitab Matius pasal 1 yang ditulis oleh Matius kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah anak manusia yang dilahirkan sebagai orang Yahudi. Yesus itu adalah juru selamat Yahudi. Dengan kata lain Matius berkata kepada orang Yahudi, "Hai orang Yahudi, terima dia. Dia ini apa? Dia ini adalah juru selamat kita." Dan kenapa 14? Karena di zaman Yesus itu, itulah yang mereka selalu buat. Anak-anak Yahudi selalu menghitung-hitung itu di apa ya? Kalau genealogi itu supaya gampang mereka selalu apa? Potong di 14 karena Daud itu memegang peranan penting di dalam kehidupan orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Jadi kalau mereka mau menghafal supaya hafal daripada kita mau jauh-jauh sampai berapa ya ke 72 ya, mereka hafalnya 14 supaya gampang. Jadi itu adalah hal yang wajar, yang jamak, yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus untuk menghitung segala sesuatu itu dengan angka apa ya? Dalam segala sesuatu dalam angka 14. Dan kenapa yang kena? Pertanyaan berikutnya. Kenapa yang kena ini adalah anak-anak daripada Yoram ya? Kenapa kenanya itu dari anak Yoram? Nah, kalau kita pelajari dalam sejarah, anak daripada Yosafat itu adalah si Yoram ya. Dari Raja Yosafat itu masuk kepada siapa? Yoram ya. Raja Yosafat itu kemudian masuk kepada Yoram. Nah, Yoram anak daripada Raja Yosafat, raja di kerajaan Yehuda yang keturunan Daud yang asli, Yoram itu menikah dengan anaknya Raja Ahab. Raja Ahab dengan Ratu Belzebel ya. Izebel dengan Ratu Izebel. Jadi ketiga keturunan daripada apa ya? Ketiga raja berikutnya yang dihilangkan dari keturunan Yoram ini oleh sebab ingat kutuk yang diberikan. Kutuk yang Nabi berikan kepada Raja Ahab dan Izebel, 3 keturunanmu itu akan apa? Hilang. 3 keturunanmu itu apa ya? Ketiga keturunanmu itu akan hilang. Anda bisa baca dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 30, Anda bisa hubungkan dengan 2 Raja-Raja 10 ayat 35, Raja-Raja 2 Raja-Raja 13 ayat 1 dan ayat 10, dan kalau kita lihat itulah yang terjadi. Jadi dengan kata lain, untuk silsilah Yesus itu yang sudah biasa dibuat oleh orang Yahudi itu kan tidak suka kalau mereka itu istilahnya dicampurkan dengan ini. Jadi yang dihilangkan itu adalah anak-anak daripada Yoram, yang Yoram itu menikah dengan Atalia, anaknya raja siapa? Ahab dengan Ratu Izebel. Makanya mereka itu hilang. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa saya percaya genealogi daripada Kejadian 5 dan Kejadian 11 itu sangat apa ya? Sangat akurat. Dan ada sebab kenapa di dalam Matius pasal 1 itu ada genealoginya itu yang apa? Yang hilang. Dan saya sudah jelaskan bagaimana itu apa. Tepat. Dan di atas segala sesuatu ini, mari kita ingat kembali. Mari kita ingat kembali apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dan Titus 3 ayat 9. Seringkali yang terjadi adalah ya baguslah yang saya jelaskan ini ya sedikit kita Bible study, tapi saya nggak mau jelaskan itu, saya nggak mau khotbahkan ini dia karena bagi saya ini tidak penting untuk apa ya istilahnya pertumbuhan iman kita mau utak-atik, kenapa sampai ini kurang sama, tapi itu yang terjadi sekarang ini. Kita kebanyakan ada orang-orang dengan teologi barunya itu mau mengotak-atik silsilah untuk menemukan ini, untuk itu. Ya ada perlunya, betul kita memiliki nubuatan-nubuatan waktu. Sehubungan dengan 2.300 petang dan pagi, nubuatan tentang 70 tahun, 460 tahun. Tapi itu yang major yang kita jelaskan. Tetapi kemudian yang bertambah sekarang adalah mulailah ada orang-orang yang menghitung kapan ini Yesus akan datang. Ya, kapan kira-kira Yesus datang? Baru sekarang ini saja ada seorang
yang suka berbicara di gereja Advent di banyak tempat yang bernama Walter Vieth. Dia terkenal dengan video-videonya ya. Dan dia sudah meramalkan sekarang di tahun 2030-an sekian itu Yesus akan datang. Dan jadi ramelah saat ini ya di dalam gereja Advent oleh sebab dia mau setting time. Karena dia bilang, saya bukan time setting, tapi saya setting of time. Begitulah istilahnya ya. Jadi banyak sekarang kita mau utak-atik hal-hal yang kecil. Ya. Utak-atik hal yang kecil. Kita utak-atik, kita mau hitung-hitung nih, sabat lunar ini kapan tibanya ini sampai rumit kita buat-buat begitu segala macam. Ya, tidak berguna seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dan Titus 3 ayat 9. Itu tidak berguna untuk apa? Iman kita. Tidak berguna untuk iman kita. Marilah kita fokus. Yesus saja tidak apa ya? Yesus saja tidak pusing-pusing dengan hal tersebut. Ya, Matius saja tidak harus menjelaskan untuk kita karena itu sudah dimengerti oleh orang-orang di zaman Matius pada saat dia tulis bahwa genealogi itu mereka bagi-bagi 14. Sudah biasa mereka lakukan tersebut. Dan itu tidak lagi menjadi satu hal yang harus dijelaskan oleh rasul-rasul, sedangkan yang dijelaskan oleh rasul-rasul adalah jangan kita buang-buang waktu di hal-hal yang kecil seperti itu. Tetapi itulah kalau kita tidak ada hambak untuk evangelism, tidak ada kerjaan untuk buat evangelism, yang kita lakukan itu ya bikinlah teologi-teologi yang bikin orang terputar-putar istilahnya ya. Bikin orang terputar-putar, bikin seakan-akan kita lebih daripada si A atau lebih daripada si B. Tapi marilah kita buka Alkitab dan melihat bahwa tujuan utama yang terbesar itu Alkitab itu adalah keselamatan kita. Bukan agar supaya kita bisa membuktikan bahwa penjelasannya si Dr. A itu sampah, penjelasannya Dr. B itu sampah. Tapi mari kita lihat, firman Tuhan itu membawa kita untuk berkenan kepada Allah. Membawa kepada keselamatan. Dan itu yang terpenting dari mempelajari firman Tuhan ini. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin Anda dapat sampaikan atau tambahan? Silakan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak dan saudara-saudari yang sudah hadir dari Indonesia, dari California, dari Colorado, dan mana saja. Khususnya anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung di acara ibadah kita. Dan saudara-saudari lainnya yang sudah bergabung melalui live stream. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy, dan Tuhan menjaga kita dalam kerjaan aktivitas kita, istirahat kita pada malam hari ini.